Halo teman-teman, selamat datang di channel Layar Berkembang. Di video kali ini, aku akan membahas tentang 15 alasan mengapa seseorang susah menjadi kaya dan akan selalu miskin. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi ada beberapa kebiasaan atau pola pikir yang bisa membuat kamu sulit untuk kaya. Jika kamu ingin mengubah nasibmu, kamu harus menghindari alasan-alasan ini. Mari kita mulai. Yang pertama, kamu tidak punya tujuan finansial. Kamu hanya hidup dari gaji ke gaji, tanpa menentukan apa yang ingin kamu capai dalam jangka pendek, menengah, atau panjang. Kamu tidak punya rencana untuk menabung, berinvestasi, atau membayar hutang. Kamu tidak punya anggaran bulanan yang jelas. Kamu tidak tahu berapa pengeluaran dan pemasukanmu setiap bulan. Kamu tidak punya kontrol atas keuanganmu. Menurut survei Bank Dunia tahun 2019, hanya 36% orang Indonesia yang memiliki rekening tabungan dan hanya 23% yang memiliki rekening investasi. Kedua, kamu hidup boros. Kamu suka membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan hanya karena tergiur diskon, promosi, atau gaya hidup. Kamu suka mengikuti tren terbaru tanpa mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuanmu. Kamu suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak memberi nilai tambah seperti rokok, alkohol, atau narkoba. Kamu tidak peduli dengan lingkungan dan sering membuang-buang sumber daya alam. Menurut survei Nielsen tahun 2018, orang Indonesia termasuk paling boros di Asia Pasifik. Dengan 78% responden mengaku sering membeli barang-barang impulsif. Ketiga, kamu tidak mau belajar. Kamu merasa puas dengan pengetahuan atau keterampilan yang kamu miliki saat ini dan tidak mau mengembangkannya lagi. Kamu tidak mau membaca buku, mengikuti kursus, atau menghadiri seminar yang bisa meningkatkan kompetensimu. Kamu tidak mau mengikuti perkembangan zaman dan bersikap konservatif terhadap hal-hal baru. Kamu tidak mau mendengarkan saran atau kritik dari orang lain dan merasa bahwa kamu selalu benar. Menurut data UNESCO tahun 2019, tingkat melek huruf orang Indonesia hanya 95,22%. Dan tingkat partisipasi pendidikan seumur hidup hanya 45,31%. Keempat, kamu tidak punya sumber penghasilan lain. Kamu hanya mengandalkan satu pekerjaan atau bisnis sebagai sumber penghasilanmu tanpa mencari peluang lain yang bisa menambah pendapatanmu. Kamu tidak mau mengambil resiko dan berpikir bahwa pekerjaan atau bisnis yang kamu miliki saat ini sudah aman dan nyaman. Kamu tidak mau mencoba hal-hal baru, seperti berjualan online, membuat konten, atau menjadi freelancer. Kamu tidak mau memanfaatkan bakat atau hobi yang kamu miliki untuk menghasilkan uang. Menurut data BBS tahun 2020, hanya 7,88% orang Indonesia yang memiliki lebih dari satu lapangan pekerjaan. Kelima, kamu tidak berinvestasi. Kamu hanya menabung uangmu di bank, tanpa memikirkan cara untuk mengembangkannya. Kamu tidak mau mempelajari berbagai instrumen investasi, seperti saham, reksadana, obligasi, atau properti. Kamu takut rugi dan berpikir bahwa investasi itu sulit dan berbahaya. Kamu tidak menyadari bahwa inflasi bisa menggerus nilai uangmu, dan bahwa investasi bisa memberi kamu passive income. Menurut data OJK tahun 2020, hanya 1,68% orang Indonesia yang berinvestasi di pasar modal, dan hanya 0,14% yang berinvestasi di pasar properti. Keenam, kamu tidak punya asuransi. Kamu merasa bahwa asuransi itu tidak penting dan hanya membuang-buang uang. Kamu berpikir bahwa kamu tidak akan mengalami hal-hal buruk, seperti sakit, kecelakaan, atau bencana. Kamu tidak mau membayar premi asuransi setiap bulan, dan lebih memilih mengandalkan tabungan atau pinjaman jika terjadi sesuatu. Kamu tidak tahu bahwa asuransi bisa melindungi kamu dari resiko finansial yang tidak terduga, dan dapat membantu kamu mengatasi masalah dengan lebih mudah.
Menurut data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia tahun 2020, hanya 2,8% orang Indonesia yang memiliki asuransi jiwa dan hanya 1,2% yang memiliki asuransi kesehatan. Ketujuh, kamu tidak punya dana darurat. Kamu tidak menyiapkan dana cadangan untuk menghadapi situasi darurat, seperti kehilangan pekerjaan, mengalami musibah, atau membutuhkan biaya medis. Kamu berpikir bahwa kamu bisa mengatasi masalah dengan mengandalkan keluarga, teman, atau lembaga keuangan. Kamu tidak tahu bahwa dana darurat bisa membantu kamu tetap tenang dan stabil di saat krisis dan mencegah kamu terjerat hutang. Menurut survei Bank Dunia tahun 2019, hanya 12% orang Indonesia yang memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan. Kedelapan, kamu terlalu banyak berhutang. Kamu suka meminjam uang dari bank, kartu kredit, fintech, atau rentenir tanpa mempertimbangkan kemampuanmu untuk membayarnya. Kamu berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk membeli barang-barang yang tidak penting. Kamu tidak disiplin dalam membayar cicilan dan sering telat atau menunggak. Kamu tidak tahu bahwa bunga hutang bisa menumpuk dan membuatmu semakin terpuruk. Menurut data BI tahun 2020, rasio utang rumah tangga terhadap PDB Indonesia mencapai 37,3% dan rasio kredit bermasalah mencapai 3,22%. Kesembilan, kamu tidak bersyukur. Kamu selalu mengeluh dan merasa tidak puas dengan apa yang kamu miliki. Kamu selalu membandingkan dirimu dengan orang lain dan merasa iri atau minder. Kamu selalu menyalahkan orang lain atau keadaan atas kegagalanmu dan tidak mau bertanggung jawab. Kamu tidak tahu bahwa bersyukur bisa membuatmu lebih bahagia, sehat, dan produktif. Menurut penelitian dari Universitas California tahun 2018, orang yang bersyukur memiliki tingkat stres yang lebih rendah, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, dan hubungan sosial yang lebih baik. Kesepuluh, kamu tidak bersedekah. Kamu merasa bahwa bersedekah itu sia-sia dan hanya membuatmu miskin. Kamu tidak mau berbagi dengan orang lain dan hanya memikirkan kepentinganmu sendiri. Kamu tidak peduli dengan nasib orang-orang yang kurang beruntung dan tidak mau membantu mereka. Kamu tidak tahu bahwa bersedekah bisa memberikan manfaat yang luar biasa, baik secara materi maupun spiritual. Menurut penelitian dari Universitas Harvard tahun 2017, orang yang bersedekah memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih besar, dan kesejahteraan yang lebih baik. Kesebelas, kamu tidak punya mentor. Kamu merasa bahwa kamu bisa sukses dengan sendirinya dan tidak membutuhkan bantuan atau bimbingan dari orang lain. Kamu tidak mau mencari orang-orang yang lebih berpengalaman, berpengetahuan, atau berprestasi lebih dari kamu dan belajar dari mereka. Kamu tidak mau bergabung dengan komunitas atau organisasi yang bisa memberi kamu dukungan atau peluang. Kamu tidak tahu bahwa mentor bisa membantu kamu mengembangkan potensi, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuanmu. 12. Kamu tidak punya jaringan. Kamu merasa bahwa kamu bisa mandiri dan tidak membutuhkan orang lain. Kamu tidak mau bersosialisasi, berkomunikasi, atau berkolaborasi dengan orang lain. Kamu tidak mau membangun hubungan yang baik dengan atasan, rekan kerja, pelanggan, atau mitra bisnis. Kamu tidak mau mengikuti acara, seminar, atau konferensi yang bisa memperluas jaringanmu. Kamu tidak tahu bahwa jaringan bisa memberi kamu akses, informasi, sumber daya, atau peluang yang bisa meningkatkan karir atau bisnismu. Menurut penelitian dari Universitas Stanford tahun 2016, 85% pekerjaan diisi melalui jaringan. 13. Kamu tidak mau keluar dari zona nyaman. Kamu merasa bahwa hidupmu sudah cukup baik dan tidak mau mengubah apapun. Kamu tidak mau mencoba hal-hal baru yang bisa memberi kamu pengalaman, pengetahuan, atau keterampilan baru. Kamu tidak mau menghadapi tantangan, masalah, atau kegagalan yang bisa membuat kamu lebih kuat, tangguh, atau bijaksana. Kamu tidak mau mengambil resiko dan berpikir bahwa hal-hal buruk akan terjadi jika kamu keluar dari zona nyamanmu. Kamu tidak tahu bahwa zona nyaman itu adalah tempat di mana impianmu mati, dan bahwa kamu harus keluar dari situ untuk berkembang dan sukses.
14. Kamu tidak punya sikap positif. Kamu selalu berpikir negatif dan melihat hal-hal dari sisi buruknya. Kamu selalu pesimis dan meragukan kemampuan atau peluangmu. Kamu selalu mengeluh dan mencari alasan untuk menyerah atau menunda. Kamu tidak mau berusaha keras dan berpikir bahwa sukses itu hanya soal keberuntungan atau nasib. Kamu tidak tahu bahwa sikap positif bisa membuatmu lebih percaya diri, termotivasi, dan produktif. Menurut penelitian dari Universitas Yale tahun 2019, orang yang berpikir positif memiliki tingkat kesehatan, kebahagiaan, dan sukses yang lebih tinggi. 15. Kamu tidak punya visi. Kamu tidak tahu apa yang ingin kamu capai dalam hidupmu dan tidak punya gambaran yang jelas tentang masa depanmu. Kamu tidak punya mimpi, cita-cita, atau tujuan yang bisa menginspirasi atau memotivasimu. Kamu tidak punya rencana, strategi, atau langkah-langkah yang bisa membimbing atau mengarahkanmu. Kamu tidak punya nilai, prinsip, atau standar yang bisa menentukan atau mengukur keberhasilanmu. Kamu tidak tahu bahwa visi itu adalah kompas yang bisa membantu kamu menemukan arah, makna, dan tujuan hidupmu. Teman-teman, mencapai keberhasilan finansial memerlukan kombinasi dari kebiasaan yang baik, pemahaman terhadap keuangan, serta sikap dan pandangan positif terhadap perkembangan pribadi. Dengan menyadari dan mengubah kebiasaan-kebiasaan ini, seseorang dapat meningkatkan peluang untuk mencapai kekayaan sehingga terlepas dari kemiskinan. Demikian 15 alasan mengapa seseorang susah menjadi kaya dan akan selalu miskin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.